Karena tanpa personal social responsibility tidak mungkin terjadi corporate social responsibility. Citra baik atau goodwill seperti halnya nama baik diperoleh dengan berbagai tindakan yang bijak dan dapat hilang karena satu tindakan bodoh saja. Lord Jeffrey. Corporate Social Responsibility dari dan untuk kita semua bersama saya Zakia Ambadar demi masa depan yang lebih baik. Pemerintah daerah juga diharapkan peduli terhadap masalah sosial yang ada di daerahnya. Antara lain dengan menyediakan peta permasalahan sosial atau social mapping. Karena nampaknya banyak sekali perusahaan yang menyatakan atau mengeluhkan ketiadaan data itu. Peta dasar permasalahan sosial ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pengembangan atau pemecahan masalah sosial. Sayangnya, kalaupun ada, data ini kurang valid atau tidak akurat sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengembangan program. Perlu kita sadari bersama bahwa saat ini dunia usaha telah dibebani dengan berbagai peraturan dari pemerintah. Sehingga skema keterlibatan dunia usaha dalam ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat jangan sampai menjadi sesuatu yang menambah beban. Apalagi adanya sanksi jika tidak melakukan tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu berbeda dengan kewajiban. Dunia usaha sangat memerlukan suasana yang kondusif untuk mampu berkembang. Bahkan saat ini banyak sekali dunia usaha yang tengah berupaya berjuang hanya untuk bertahan. Hubungan yang ideal antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat tentunya dalam bentuk kemitraan. Kemitraan antara stakeholder utama ini, pemerintah, sekali lagi dunia usaha dan masyarakat, seyogianya berlangsung sesuai dengan kaidah atau prinsip dasar dan landasan kerjasama, yakni ada kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Kesetaraan berarti saling memiliki kepercayaan, saling menghargai, saling menghormati, saling mengakui kemampuan dan wewenang masing-masing. Berbagai program di dalam dimensi sosial misalnya pendidikan, bidang kesehatan, olahraga, seni dan budaya, keagamaan, bidang-bidang khusus misalnya seperti untuk anak-anak, program untuk orang-orang berkebutuhan khusus misalnya tunanetra, tunarunggu, tunawisma, atau anak jalanan, ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk program orang tua atau lansia. Peningkatan kepedulian dalam bidang pendidikan ini salah satu program bidang sosial yang paling penting menurut saya. Dalam bidang pendidikan misalnya dengan meningkatkan kualitas ngajar mengajar dengan sasaran para pendidik, orang tua, termasuk untuk anak didik. Jadi sasarannya adalah guru, dosen, mahasiswa, atau pelajar. Jadi bukan hanya membangun fisik atau gedung atau fasilitas sekolah. Jadi program-program bidang pendidikan antara lain pembangunan dan renovasi gedung sekolah, bantuan untuk guru honorer misalnya karena masih banyak sekali guru-guru yang belum menjadi pegawai tetap. Program peningkatan keterampilan mengajar misalnya masalah komunikasi atau kemampuan mengajar agar bisa lebih efektif. Kemudian bantuan untuk operasional sekolah yang misalnya peralatan komputer atau lapangan olahraga. Beasiswa untuk anak SD sampai mahasiswa juga penting bagi orang-orang yang kurang mampu. Juga berperan aktif dalam pendirian yayasan pendidikan. Untuk perguruan tinggi misalnya memberikan bantuan pengadaan infrastruktur seperti pembangunan laboratorium dan rumah kaca. Tentu masih banyak lagi program yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan daerah masing-masing sehingga dirasakan manfaatnya secara langsung. Jadi program CSR memang diharapkan tepat sasaran, tepat kebutuhan, dan tepat waktu. Lalu apa manfaatnya yang dapat dirasakan oleh perusahaan misalnya? Tentunya perusahaan akan merasakan meningkatnya citra atau image perusahaan. Sedangkan masyarakat akan merasakan adanya pertumbuhan, berkembang secara berkelanjutan. Dan
Bagi karyawan yang terlibat dalam program-program sosial dan tentunya keluarganya dapat sekaligus mengisi waktu secara bermanfaat, secara produktif dan juga menyenangkan. Manfaat untuk komunitas misalnya adanya peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat, dapat informasi terkini misalnya dalam bidang pendidikan dan dapat meningkatkan SDM pendidik. Manfaat lain bagi lingkungan tentunya akan tersedia SDM yang berkualitas. Yang selanjutnya peningkatan kepedulian dalam bidang kesehatan. Dengan mengembangkan program kepedulian terhadap masalah kesehatan secara khusus, seringkali terlupakan misalnya operasi bibir sumbing, sunat massal, dan juga untuk warga senior. Ini masalah sosial yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Program kesehatan masyarakat juga dapat dilakukan secara rutin, jadi bersifat berkesinambungan. Setiap tahun misalnya akan melibatkan juga tim medis dari rumah sakit atau puskesmas setempat, sehingga mereka juga terlibat merasakan dan melakukan langsung tanggung jawab sosial. Dalam hal ini tanggung jawab pribadi masing-masing. Manfaat bidang kesehatan selain meningkatkan citra positif terhadap perusahaan yang berarti bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat, juga dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengembalikan rasa percaya diri khususnya bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Manfaat lain bagi lingkungan, akan terjadi transfer teknologi dan pengalaman di dalam bidang kesehatan, misalnya bedah plastik, anestesi, dan lain-lain. Selanjutnya kita lihat bidang program olahraga. Ada banyak yang dapat dikembangkan dalam bidang olahraga, mengingat kegiatan olahraga sangat penting artinya bagi masyarakat. Misalnya dengan melakukan pengadaan fasilitas olahraga, fasilitas pelatihan atau pengembangan keterampilan berolahraga. Yang ketiga, melakukan pembinaan kepada anak-anak berbakat pada bidang olahraga tertentu agar dapat berlomba baik pada tingkat lokal, nasional, bahkan dalam tingkat global atau internasional. Selanjutnya, program seni dan budaya. Sudah banyak sekali perusahaan yang melakukan program pemberdayaan seni atau kesenian dan budaya. Pengembangan bidang seni dan budaya ini menurut saya sangat strategis karena bidang seni dan budaya nasional, terutama yang bersifat tradisional kedaerahan, sudah amat langka. Bahkan ada sebagian yang hampir punah, sehingga bidang seni dan budaya ini sangat penting artinya agar seni dan budaya kita dapat berkelanjutan, dikenal, bahkan dicintai oleh masyarakat. Selanjutnya, pemberdayaan bidang seni dan budaya ini dapat meliputi pertama, misalnya penyediaan atau peremajaan fasilitas seni dan budaya, memfasilitasi pelatihan keterampilan dalam bidang seni dan budaya. Selanjutnya yang juga bisa kita lakukan adalah sosialisasi berbagai seni dan budaya atau mengetengahkan keindahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya dengan melakukan atau mendukung pertunjukan pagelaran seni dan budaya atau membuat film atau video dokumentasi yang dapat disebarluaskan melalui berbagai media, baik media sosial maupun media mainstream. Tentu dengan tujuan agar dapat dikenal dan dicintai oleh masyarakat. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan bidang keagamaan. Sebagaimana dalam bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, dan bidang sosial, seni dan budaya, maka program bidang keagamaan ini dapat kita lakukan melalui berbagai kegiatan, misalnya renovasi dan pembangunan tempat ibadah, distribusi perlengkapan dan sarana ibadah, fasilitas umroh atau haji. Dapat juga melakukan pembinaan atau pelatihan kepada para imam dan khatib. Sasaran kegiatan baik bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, seni dan budaya ataupun keagamaan adalah tentu saja masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional usaha. Tentu yang membutuhkan dukungan program baik pengadaan atau renovasi tempat, pengadaan sarana, semua tentu diprioritaskan kepada masyarakat dalam lingkungan perusahaan terlebih dahulu. Program khusus untuk anak-anak, misalnya dengan memberikan bimbingan agar anak-anak dapat mengembangkan diri untuk menjawab tantangan masa depan. Baik dalam bidang soft skill
rasa percaya diri, motivasi, kepemimpinan, dan lain-lain, maupun hard skill, misalnya keahlian khusus seperti berpidato, berbicara depan umum, keahlian komputer, atau keahlian pertukangan, sehingga mereka siap maju. Dan yang tidak kalah pentingnya juga memberikan bimbingan bagi masa depan, memberikan iklan layanan masyarakat, atau kolom tanya jawab misalnya curhat, karena banyak sekali anak-anak yang menghadapi masalah. Juga misalnya dengan memberikan talk show atau buku cerita anak, pemutaran film yang mendidik, membuat lagu-lagu yang menyenangkan tapi juga ada berisi pendidikan, pesan-pesan moral, pesan-pesan terhadap lingkungan, mengadakan mobil pustaka atau perpustakaan keliling juga yang dibutuhkan anak-anak adalah bimbingan atau coaching. Selain manfaat meningkatkan citra atau image positif kepada perusahaan dengan mengembangkan generasi muda ini dapat memotivasi untuk berjuang meraih kemajuan dan mempersiapkan mereka menghadapi masa depan akan selalu dikenang hingga mereka dewasa. Sedangkan manfaat bagi komunitas tentu saja memperoleh kesempatan belajar berbagai hal seperti belajar membuat film, belajar main teater, paduan suara, ini hal-hal yang positif yang dapat ditingkatkan. Peningkatan keahlian khusus misalnya melukis, menulis, menyanyi, dan lain-lain. Ada banyak sekali program pemberdayaan yang dapat dilakukan bagi anak-anak muda. Selanjutnya program bagi orang tua atau lansia atau mereka yang berkebutuhan khusus. Orang tua dan orang-orang yang berkebutuhan khusus seringkali terlupakan dalam banyak program pemberdayaan masyarakat. Ada banyak yang dapat kita lakukan dalam upaya memberikan bakti kita kepada orang tua, khususnya para senior yang mungkin tidak berdaya untuk mandiri. Juga untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti cacat fisik, tunanetra, tunarungu, atau tidak mampu melakukan berbagai aktivitas, misalnya cacat kaki, pincang, atau bahkan mental seperti keterbelakangan mental yang tentu memerlukan dukungan agar dapat tetap menjalani hidup secara berkualitas. Misalnya dengan memberikan tempat mereka berkumpul atau tempat tinggal atau tempat mereka bisa melakukan berbagai kegiatan, perbaikan fasilitas atau sarana pada rumah-rumah panti jompo, peralatan yang memadai misalnya agar tetap mereka dapat beraktivitas. Peralatan khusus misalnya buku-buku braille ya untuk orang tunanetra atau komputer braille yang juga sekarang sudah banyak. Berbagai kegiatan tanggung jawab sosial yang bisa dilakukan oleh perusahaan antara lain pertama juga pastikan bahwa visi sejalan dengan tujuan perusahaan. Perusahaan bergerak dalam bidang furniture misalnya otomatis banyak menggunakan kayu meskipun tidak secara langsung tetapi berarti terdapat kegiatan penebangan kayu oleh tentunya perusahaan penyedia kayu. Cara menerapkan tanggung jawab sosial bagi sebuah perusahaan sejenis ini adalah tidak ada salahnya juga ikut menanam pohon, menanam kembali pohon, atau meminimalkan pembuangan limbah. Minimal agar dapat meminimalisir dampak yang diakibatkannya. Melibatkan karyawan secara langsung adalah cara terbaik dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Tentu mulai dari melibatkan mereka dalam perencanaan dan mengajak mereka terjun langsung sekaligus ikut membangun keakraban antar karyawan dan antar perusahaan dengan warga lokal. Hal ini bisa membuktikan tidak ada kesenjangan sosial serta membuktikan keberadaan perusahaan tidak mengancam keberlangsungan hidup warga setempat, apalagi jika bisa melibatkan keluarga para karyawan. Hal yang juga dapat dilakukan oleh perusahaan di dalam pelaksanaan CSR, yaitu melakukan promosi secara berkelanjutan. Meskipun program yang dilakukan sudah selesai, perlu sekali membuat dokumentasi dan menyebarkan berita bahwa perusahaan telah dan selalu menjalankan tanggung jawab sosial. Misalnya mensosialisasikan program tersebut melalui media atau memasang iklan sekalipun dan media lain, media sosial mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan selain untuk meningkatkan kesan positif dan kepercayaan serta loyalitas konsumen kepada perusahaan. Dengan demikian mereka percaya bahwa produk yang dihasilkan adalah ramah lingkungan.
Bentuk sosialisasi program ini bisa menjadi teknik marketing yang baik dan memupuk citra baik perusahaan mengenai kepedulian perusahaan kepada lingkungan dan manusia atau masyarakat sekitar operasi usaha. Sekali lagi, perlu sekali melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Apabila jika banyak pengangguran dalam wilayah operasi usaha, tentu saja keberadaan usaha bisa menjadi solusi dengan melakukan rekrutmen pekerja dengan prioritas warga sekitar. Namun, tentu saja pilih sesuai dengan syarat. Sekaligus merupakan investasi sosial yang tidak kecil, yang akan menjamin keberlangsungan usaha, sustainability, serta tentu saja pertumbuhan usaha sesuai dengan harapan stakeholder utama. Masih banyak lagi program bidang sosial yang dapat kita kembangkan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kita, baik bagi korporasi atau dunia usaha maupun secara individu, personal social responsibility atau tanggung jawab sosial personal atau PSR. Nah, apa itu PSR akan kita bahas dalam episode yang akan datang. Kebetulan saya bersama dua orang teman, Ibu Mona Lela Monaganim, seorang dokter komunikasi, dan Ibu Cici Sukarjo. Kami menulis buku ini, Personal Social Responsibility, yang akan kami diskusikan dalam episode yang akan datang. Karena tanpa Personal Social Responsibility tidak mungkin terjadi Corporate Social Responsibility. Berawal semuanya dari pribadi, dari personal, dari kita. Corporate Social Responsibility untuk dan dari kita semua, demi masa depan yang lebih baik.